Alamak, lambat. Hati-hati dengan hatiku, karena hatiku mudah layu. Jangan kamu bermain-main, karena ku tak main-main. Sungguh aku bersungguh-sungguh, cintaku ini cinta mati. Mati-matian aku. Oi Wir, oi Gus, apa kau buat sini nih? Duduk tak jelas ya aku dari tadi. Kau ni duduk pun mana tak jelas. Gabut apa nak dibuat Wir? Apa ya? Aku pun tak tahu kan Gus. Kau ni nak buat pun tak tahu. Apa ya? Bingung aku. Oh iya, kau ada rokok tak? Ada, tapi nampak sih nak hujan ni. Macam mana kita nak berteduh tak? Ayo lah. Mana rokok Gus? Ada ke? Aku kalau nak minta pantun loh. Yalah, kau ni nak minta rokok pun pakai pantun tak? Oh benda. Okey, pantun ya? Ya. Ayam berkokok di atas batang. Bagi lo rokok sebatang. Okey, aku balas. Ayam berkokok di atas genteng. Nah, rokok lah biar genteng. Asik, thank you. Ya. Kan udah bilang hujan, kan saya untuk pindah Gus. Kalau nggak habis kena hujan ini mati. Jalan di bawah ya, ya. Tadi udah buat aku mampir rokok Gus. Aku lihat ini apa? Ini namanya Sukai. Sukai itu apa Gus? Aku pernah baca, tapi aku lupa. Kalau sekarang mungkin aku tidak bisa jelaskan itu karena saya masih belum mendadak. Nanti aku jelaskan dulu ketemu lagi ya. Oke lah Gus, hati-hati ya. Iya Gus Kak. Baik Gus. Apa kau buat menang sih Gus?
Duduk-duduk ya sore. Ya lagu sih. Itu banyak masalah kenal. Nggak ada jalan ya, tak ada buat ya. Ini keluar, ini sore-sore. Oh iya, semalam kan aku nanya tentang cukai itu, tapi kok balik. Oh iya, Apa lah tuh? baru ingat aku. Sini aku jelaskan. Bentar ya, aku ini agak lupa gak soalnya. Ah, Jadi cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. oh gitu ya Gus. Terus selain itu apa Gus? Selain itu, karakteristik yang dimaksud dengan Undang-Undang Cukai adalah sebagai berikut. 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau 4. Pemakainya perlu memberi pungutan negara dalam keadilan dan keseimbangan. Pengusaha barang kena cukai atau biasa disebut dengan rekan cukai diawali oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Oh gitu ya Gus. Kan kemarin tuh aku ada coba baca-baca tuh Gus. Ternyata di Indonesia tuh barang yang kena cukai itu ada 3 Gus. Yang pertama etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga hasil tembakau Gus. Oh, berarti kau nih ingat, cuman udah lupa. Oh, maka karena kau menjelaskan tadi lah tuh aku jadi ingat lagi apa cukai itu. Woi Gus, Bob, Kau sini Abi. Apa buat sini? duduk-duduk ya. Si Radi nanya apa itu cukai, aku jelaskan sedikit, mungkin kau bisa tambahkan. Cukai yang gimana? Dia nih banyak jenis. Tadi itu kan aku sudah coba jelaskan tuh cukai itu apa. Terus aku pun udah mulai ingat-ingat tuh ada 3 barang yang kena cukai nih. Apa tuh? Yang pertama etil alkohol, yang kedua minuman yang mengandung etil alkohol, terus yang ketiga si tembakau. Terus aku mau nanya nih Bi, Nanya apa tuh? kalau hasil tembakau tuh yang dikenakan cukai itu yang kayak gimana sih? Coba kau jelaskan. Hasil tembakau tuh hati yang meliputi rokok, sigaret, cerutu, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah barang yang kena cukai. Liquid, vape, atau cairan rokok elektrik juga termasuk barang yang kena cukai karena termasuk dalam kategori hasil pengolahan tembakau lainnya. Namun, tidak semua liquid vape merupakan barang kena cukai. Hanya liquid vape yang mengandung essence atau konsentrat tembakau yang termasuk dalam kategori barang cukai. Pelunasan cukai hasil tembakau dilakukan dalam pelekatan pita cukai. Nah, namun tarif hasil tembakau ditetapkan sebagai dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang atau hasil gram tembakau berdasarkan tarif hasil tembakau didasarkan pada yang satu. Yang pertama itu jenis hasil tembakau, yang kedua golongan perusahaan, dan yang ketiga itu batasan harga jual eceran atau HJE per batang atau per gram. Khusus untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% dari harga jual eceran yang diajukan pengusaha pabrik. Nah, kayak gitu kira penjelasannya. Bagaimana Kalau pelunasan dan penundaan pembayaran cukai itu gimana, Mir? Kau tahu ya, Mir? pelunasan dan penundaannya? Seingat aku pernah baca soal itu tuh Gus. Itu adalah cukai atas barang yang kena cukai yang dibuat di Indonesia. Dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Adapun cara pelunasannya dapat dilaksanakan dengan
Yang pertama pembayaran, yang kedua pelekatan pita cukai, yang ketiga pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Sedangkan untuk cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Selanjutnya penundaan cukai. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dapat dilakukan secara berkala oleh pengusaha pabrik dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai tanpa dikenai bunga. Untuk pembayaran secara berkala, pengusaha pabrik wajib menyerahkan jaminan. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik dalam jangka waktu yang pertama, paling lama 90 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Kemudian yang kedua, paling lama 45 hari sejak tanggal pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada importir barang kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal pemesanan pita cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Untuk mendapatkan penundaan pelunasan, pengusaha pabrik maupun importir wajib menyerahkan jaminan. Pengusaha pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala yang tidak membayar cukai sampai dengan jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 10% dari nilai cukai yang terutang. Pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang mendapat penundaan pelunasan dengan pelekatan pita cukai dan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tidak membayar cukai sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari nilai cukai yang terutang. Itu tadi Gus di pelunasan dan penundaan pelunasan cukai. Oh kayak gitu ya. Nah, dari penjelasan kau tadi kan aku udah mulai paham lah nih tentang penundaan dan pelunasan cukai. Kalau dari kau Gus, ada yang mau kau tambahkan atau enggak? Ada sedikit sih yang mau aku tambahkan mungkin. Nah, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tambahkan. Nomor pokok pengusaha kena barang cukai atau NPPKNC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai atau BKC, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran. Selanjutnya adalah pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang ditunjuk dan diberi kewenangan pemeriksaan guna mendapatkan data dan penilaian terhadap dokumen dan fisik barang. Sistem pemeriksaan yang menunjang kepentingan nasional dan investasi dilakukan melalui penciptaan 2 macam cara pemeriksaan sebelum pengopalan atau pre-shipment inspection dan setelah barang tiba atau on the arrival inspection. Pasal 52 mengatur mengenai upaya pengusahaan pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan untuk mengelakkan pembayaran cukai dengan cara mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Cukai. Untuk pelanggaran ini diancam hukuman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sebagai hukuman tambahan dikenakan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai atau paling banyak 10 cukai yang harus dibayar. Nah, itulah Wir yang mungkin aku bisa tambahkan. Kok Wir bisa? Aku. Oh jadi kayak gitu ya bisa. Oh jadi dengan penjelasan-penjelasan dari kita dan dari aku lah, kita dapat memahami bagaimana pengelolaan bea dan cukai yang ada di Indonesia nih tentang hasil tembakaunya, minuman kerasnya, dan etilnya. Segitu pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kosakata yang berlebihan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Miranda, dan rekan saya Habibi Dan saya Agus Wijanto pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Born on the wrong side of the ocean with
with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your